Perkenalkan, nama saya Iwan Gendra Prasasta. Saya dari kelas D semester 4 dengan NIM F1D02410009. Sebelumnya mohon izin untuk Ibu Royana Afani STMT selaku sebagai pembimbing mata kuliah pemrograman web. Di mana di sini saya akan menjelaskan web yang telah saya buat yang bertemakan yaitu coffee shop, yang dimana ada tombol reservation-nya. Di sini saya akan membahas bahasa pemrograman HTML dan CSS. Baik, di sini halaman utamanya yaitu index.html. Di sini berisikan header, main, dan juga footer. Di dalam header tersebut berisikan navigation bar, yang dimana navigation bar ini untuk mengarahkan suatu section lainnya. Terdapat section home, section about, section menu, section product, section room, dan section kontak. Dimana kegunaan dari navigation bar itu seperti ini, dimana ketika kita mengklik tentang kami, dia akan mengarahkan langsung ke tentang kami, berisikan sejarah dari coffee shop ini. Selanjutnya, jika untuk klik menu, dia akan mengarahkan ke bagian menu dari coffee shop tersebut. Dan juga produk akan mengarahkan ke bagian produk yang berisikan signature drinks, minuman keseluruhannya, dan begitu juga untuk makanannya. Selanjutnya ada room dan set. Di sini untuk menampilkan tampilan dari coffee shop tersebut memiliki VIP room, outdoor set, regular set. Begitu juga yang terakhir yaitu kontak. Kontak di sini bagian dari coffee shopnya yaitu yang bisa dihubungi, nomor telepon, email, media sosial, jam operasional, dan juga alamat. Baik, selanjutnya terdapat di sini kelas reservation, di mana kelas reservation ini di bagian CSS kita menjelaskan yaitu kegunaan dari bintang ini, artinya untuk setting keseluruhan, ya bisa juga dibilang untuk mereset halaman keseluruhan dari HTML yang akan ditampilkan di browser ataupun dimanapun yang akan ditampilkan, dimana nanti memudahkan untuk men-style bagian lainnya. Margin 0, padding 0, box sizing, border box, font family-nya itu area. Selanjutnya body ini untuk keseluruhan dari HTML, body, backgroundnya itu warna ini, dan colornya itu warna ini. Selanjutnya di bagian navigation bar. Nah, di bagian navigation bar ini terdapat display flag, yang artinya itu membuat display itu ke samping, ke kanan, ke bagian horizontal. Dan juga justify content, space between untuk memberikan jarak di antaranya, align item center, paddingnya itu 15 pixel dan 40 pixel, backgroundnya itu berwarna coklat, positionnya itu sticky, dan topnya itu 0. Kenapa bagian ini berikan topnya 0 itu karena untuk bagian navbarnya di atas ini tetap mengikuti ketika kita scroll website itu ke bawah, jadi dia akan tetap di atas. Ketika ini dihapus 0 ini, jadi dia itu tidak mengikuti, dia akan berada di paling atas saja. Jadi kita harus menyisihkan topnya itu 0. Selanjutnya logo H1, yang dimana kita memanggilnya dengan tanda titik berwarna putih, logo span. Nah, span ini memberikan warna di bagian sini. Nah, bagian H1 kita menggunakan tag H1, yang dimana itu terdapat paragraf yang paling besar kalimatnya, imaji, dan coffee shop. Nah, bagian coffee ini diapit dengan tag span, yang dimana kita itu bisa memanggilnya di style CSS dengan memberi warna yang akhirnya memberikan warna di bagian coffee ini saja. Imajinya ini tetap berwarna putih. Selanjutnya
bagian ini hover. Hover ini ketika kita mengarahkan kursornya itu ke dekat sini, dia akan memberikan warna lain. Kenapa itu kita memberikan warnanya ini berwarna yang lebih muda ketika lebih, karena kursornya akan lebih kelihatan. Ini menggunakan hover. Begitu juga untuk bagian reservasi. Nah, di sini menggunakan backgroundnya itu warna coklat, colornya ini warna tulisannya. Nah, itu paddingnya itu 10 pixel dan 20 pixel, border radiusnya itu 0 pixel. Border radiusnya itu untuk memberikan boxnya itu seperti ada lengkungannya ini, di sini tidak lancip. Dan text decorationnya itu non. Jadi ketika kita menggunakan uh, tag dari hari ini yang dimana untuk membuat memasukkan link. Jadi di sini reservation ini akan memberikan underline ya. Ketika kita hapus nonnya ini, dia akan menampilkan underline di sini. Jadi kita perlu untuk berinya itu null agar dia tidak ada underline-nya. Selanjutnya di sini menggunakan hover juga, sama seperti navigation bar tadi. Nah, selanjutnya di sini bagian section hero. Ya, section hero di sini mempunyai kelas hero dan beriskan main. Sini sama menggunakan tag H1 dan paragraf. Di sini itu menggunakan background image, yang dimana background image dipanggil dengan cara URL. Di sini titik-titik. Kenapa di sini menggunakan titik-titik cara memanggilnya? Karena gambarnya di sini tidak berada di dalam folder. Jadi kita menggunakan titik-titik agar bisa terpanggil. Kalau langsung menggunakan IMG tersebut, ia akan tidak bisa terpanggil dan tidak bisa menampilkan di bagian tampilan website. Menggunakan align item center, display flag, main height-nya itu 100 VH, di mana nanti akan mengikuti layar dari tampilannya. Backgroundnya size, cover, background position, dan setting. Hero content menggunakan paddingnya 4 rem 9%, max width-nya itu 60 rem. Dan sini menggunakan kenapa di sini menggunakan dua secara panggilan hero dan konten? Karena di sini section yang pembungkusnya itu memiliki kelas bernama hero, dan yang kita akan ubah itu berada dalam main yang memiliki kelas konten. Jadi kita memanggilnya itu secara bersamaan gini, hero dan konten. Jadi targetnya itu di konten. Itu sama juga ini, font size-nya itu untuk mengatur ukuran, colornya itu berwarna untuk teksnya, text shadow, sama di sini menggunakan RGB. Dan line height-nya itu adalah spasi untuk acara kalimat di sini. Selanjutnya menggunakan span juga untuk membedakan warna dari sini coffee ya. Sama. Selanjutnya masuk ke intro. Intro di sini menggunakan section class yang bernama intro, menggunakan tag H2 yaitu lebih kecil dari H1 untuk tampilan kalimatnya, menggunakan tag paragraf juga. Karena di sini intro sama text align center paddingnya 40 pixel, intro H2 nya itu margin bottomnya itu, margin bawahnya itu 10 pixel, font size nya itu berukuran 2 rem, dan height nya itu spasinya itu berukuran 1,6. Selanjutnya di mana di sini sama seperti biasa, bagian intro itu di tampilan sini.
bagian sini bagian intro, section intro. Selanjutnya bagian about ini memiliki kelas about, dan H1-nya ini diisikan kelas about text, dan P-nya juga diberikan kelas paragraf, dimana memudahkan kita untuk style di CSS. Ini menggunakan display flags sama align item, gap, padding, dan font size. Nah, di sini kita stylishnya itu gambarnya itu masukinnya dari sini. Kita membuat dua div, yang dimana div itu untuk pembagian dari suatu layar, yang dimana kita membutuhkan div pertama untuk menampung teks, dan div kedua itu menampung gambar. Seperti contohnya di sini kita sudah stylish menggunakan CSS, menggunakan widthnya itu 450 pixel dan border radiusnya itu 20 pixel. Dimana kenapa kita menggunakan ada yang menggunakan pixel dan kenapa ada yang menggunakan persen di sini untuk widthnya itu, karena berbeda-beda dari ukuran gambar yang kita cari untuk menetapkannya sebagai ukuran yang kita mau. Jadi ini untuk div pertama, dan ini untuk div kedua di gambar. Selanjutnya ke bagian menu. Bagian menu sini section menu dengan kelasnya menu. Di sini menggunakan H1 untuk daftar menu, dan di sini menggunakan div juga. Di sini untuk menggunakan div dan menggunakan table. Di sini menggunakan call span 3, yang artinya itu akan membuat menjadikan satu row yang telah dibuat dari table. Di sini. Di sini untuk call span 3, karena di sini ada 3 kolom, jadi dijadikan satu menjadi, dan otomatis dia akan teksnya itu di tengah, dan berisikan nama, deskripsi, harga seperti ini. Selanjutnya kita stylish di CSS. Paddingnya itu 40 pixel, dan text align to center, margin bottomnya itu 30 pixel. Untuk menu H1 itu display itu flex, untuk panggilan menu table, untuk table panggilan di sini width 100%, border collapse-nya itu collapse, dan backgroundnya itu white, warna putih. Nah, untuk CSS itu kita bisa memanggilnya dua sekaligus, ya, karena kita ingin untuk menghemat ataupun secara efisien TH dan TD ini kita bisa jadikan satu pemanggilan jika kita ingin stylishnya sekaligus. Seperti ini, TH dan TD ini kita ingin stylish sekaligus, jadi kita bisa panggilnya itu dua kali bersamaan, bordernya itu dan padding dan text lainnya itu kita sesuaikan apa yang kita mau. Itu bagian menu. Bila seperti ini daftar menunya. Selanjutnya kita masuk ke produk. Nah, produk ini masuk ke produk. Nah, bagian section produk. Di sini div-nya kelas itu kita beri nama produk. Sini banyak penggunaan div karena kita bisa membagi dan memasukkan gambarnya itu sesuai yang kita mau pembagiannya. Sini menggunakan satu div dibungkus pembungkus sudut luar, di dalamnya ada div pertama, kedua, dan ketiga, sehingga kita bisa memasukkan 3 gambar segini berjajar, bagaimana kita stylish di CSS. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tanda pagar? Ini kita untuk menerapkan materi dari CSS. Yang artinya tanda pagar di sini dan tanda titik di sini. Kalau tanda pagar itu kita bisa menggunakan, karena di sini tanda pagar produk ini dia bagian ID. Jadi di CSS itu bisa memanggil bagian ID
menggunakan tanda pagar. Langsung kita panggil aja produk heading display flag. Kenapa kita menggunakan display flag di sini? Karena agar gambarnya itu berjajar ke samping. Selanjutnya kita stylus cardnya dengan ukuran yang kita telah tentukan sama semuanya agar sama besar, 200 pixel dan 300 pixel. Itu untuk bagian produk, dimana akan di sini terdapat tag img yang artinya kita bisa memanggil suatu gambar. Selanjutnya di sini terdapat tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada room dan set, dimana nanti customer yang mau reservasi bisa melihat untuk dimana dia akan reservation. Di sini ada VIP room, outdoor set, dan regular set. Bagiannya di sini menggunakan section ID room, menggunakan tag H1, menggunakan div lagi yang beri nama kelasnya itu room, dapat paragraf juga, mana kita stylus di CSS. Bagian room sama kita bisa menerapkan ini tanda pagar untuk langsung stylus bagian yang kita mau. Room text align-nya itu center, margin top, dan paddingnya itu 40-30 pixel. Room image-nya itu kita sesuaikan semua, width-nya 300 pixel, border radius-nya itu 20 pixel. Nah, itu bagian room. Selanjutnya bagian kontak. Nah, kontak di sini sederhana aja, yang kita tidak banyak stylus, karena di sini menampilkan nomor telepon, email, media sosial, dan jam operasional, serta alamat dari coffee shop ini. Sebelumnya coffee shop ini berada di Bali, yang dimana sedang saya liburan kemarin itu saya sering mampir ke coffee shop ini, jadi saya terinspirasi untuk membuat web temanya coffee shop ini. Selanjutnya bagian footer, kontak. Terdapat kontak, ID kontak, akan terdapat nomor telepon, email. Di sini media sosial, kita bisa memasukkan link dari media sosial yang kita mau masukkan menggunakan tag A. Di sini referensinya itu langsung ke sini link yang kita mau, dan begitu juga untuk alamat. Jadi alamat di sini bisa langsung dimasukkan, dan target bank ini digunakan untuk membuat halaman baru di browser, contohnya seperti ini. Jika kita klik ini, jadi dia akan membuat landing page halaman baru di sebelahnya. Bisa langsung ke maps-nya. Jika kita tidak menggunakan blank, dia akan langsung menimpa di bagian website-nya. Dia tidak di sebelahnya, jadi tidak bagus kita menggunakan blank. Masuk ke bagian footer. Footer ini sederhana aja, kita buat nama saya, NIM, dan mata kuliah. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa stylus tipis-tipis di bagian CSS, ada bagian kontak dan footer. Sini menggunakan backgroundnya warna coklat, tulisannya warna putih, teks lainnya itu di tengah, paddingnya 20 pixel, margin top itu 40 jarak atasnya. Selanjutnya kita masuk ke HTML reservation, yang dimana di sini kita bisa mengklik reservation di sini, tombol sini yang telah di stylus dari CSS, hover, tampilannya seperti ini. Jika diklik, akan tampilan sini untuk customer yang mau reservation di cafe ini.
bersihkan ini tampilan teks awal, data pemesan. Kita bahas html-nya. Sini mempunyai struktur header, main, dan footer. Seperti biasa, di sini kita membuat kelas reservasi body, dan di sini kita membuat nama kelas juga reservasi kontainer menggunakan tag H1, P, dan H2. Nah, di sini terdapat form yang dimana form ini untuk menampung atau membuat bagian biodata atau data yang akan dimasukkan dari customer menggunakan label ini, dan input type text yaitu untuk masukkan nama, email ini untuk masukkan email, telepon ini untuk masukkan nomor telepon, dan placeholder ini artinya kita bisa membuat kalimat di dalam kotak di sini. Ini placeholder, masukkan nama kata. Dan reservation label di sini menggunakan select option, di mana option di sini dan di mana di sini kita bisa menentukan pilih lokasi, VIP, outdoor, reguler. Misalnya tanggal akan tipe date ya, tanggal, jumlah orang, sini tanggal, bisa milih tanggal, dan jumlah orang di sini kita bisa tentukan berapa banyak orang. Batas 10. Saya setting sampai 100. Sampai 100. Dan time di sini waktu. Ini jam berapa, dan di sini bagian text area mempunyai lebar rows-nya 4, dimana bisa permintaan khusus di sini, dan bagian button submit. Dan bagian tag A untuk balik ke HTML utama. Sekarang kita bahas CSS-nya. Bagian body kita setting punya font family yaitu Arial dan Sans serif, backgroundnya yang warna ini, dan margin paddingnya 0. Reservation container max width-nya 700 pixel, marginnya auto, paddingnya 40 pixel. Bagian title kita stylish, text align center, colornya itu warna coklat, font size-nya itu 32 pixel. Reservasi deskripsi, mana itu kita stylish, text align center, dan spasinya itu 1,6, margin bottomnya 30 pixel. Seperti biasa. Bagian form sama juga display-nya flag description itu kolom. Reservasi font label, font weight-nya itu bold biar kalimatnya itu tebal, font size-nya itu ukuran 16 pixel. Jadi kalau pixel itu nanti kalau misalnya dia dibuka di tampilan HP, handphone ataupun laptop lain itu dia akan ukurannya tetap. Kalau misalnya menggunakan persen atau VH itu dia akan mengikuti layar. Nah seperti ini kita bisa memanggil sekaligus yang kita ingin stylish, karena kita ingin dia itu sama semua. Padding 12, border radius 8 pixel, border 2 pixel, solid, yang dimana solid ini agar warna itu terlalu kelihatan. Font size itu 15 pixel. Bagian buttonnya ini sama seperti dijelaskan tadi di bagian yang utama. Di sini ada border radius agar dia tidak kotak banget. Kita isi di sini itu ada belok gitu. Nah, kursornya itu pointer, di mana bagian kursornya itu kita bisa setting gitu. Kan di sini sebelumnya ini tanda panah, di sini ada tangan gitu. Dan transisinya itu 0,3 sekali, bagaimana tuh
reservation back. Kita klik kembali ke halaman utama, dia akan kembali ke halaman utama. Kita akan balik ke reservasi. Di sini sama, dan footer. Footer ini biasa saja text align, line height, margin top, dan color. Nah, di bagian CSS juga kita bisa setting untuk namanya itu media queries. Media queries. Media queries. Nah, media queries ini menyesuaikan dari tampilan yang kita buka websitenya. Ke laptop, max width-nya itu 1366. Ini bisa dilihat dari materi CSS yang telah diberikan. Dan font size itu 75%. Untuk tablet, max width-nya 768 pixel, font size-nya 62,5%. Itu juga handphone 450 pixel dan font size-nya itu 50%. Kita contohkan di sini. Jika kita sini anggapannya ini handphone, ini tablet. Nah, inilah tablet. Nah, ini untuk laptop. Jadi itu untuk media queries-nya. Nah, di sini saya telah menerapkan membuat dua landing page menggunakan HTML dan satu CSS. Dari dua landing page ini kita bisa stylish di dalam satu CSS. Jadi tidak perlu untuk membuat CSS lainnya. Filenya ada file gambar, img, HTML2, dan satu CSS. Jadi ini tampilan website keseluruhannya. Nah, ini dia tampilannya. Ini tampilan reservasi. Baik, mungkin itu saja dari tugas pemrograman website dari materi HTML dan CSS. Mohon maaf untuk belum kesempurnaan websitenya ini, untuk jadi referensi bahan project nantinya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.